goal terbesar saya adalah gimana caranya ekonomi ini bisa secara merata diakses sama semua orang di Indonesia. Perkenalkan, nama saya Ilham Taufik. Saya adalah praktisi pebisnis digital. Usaha saya bergerak di beberapa toko online, kemudian ada juga konsultan, dan yang paling baru adalah saya mendirikan sebuah startup namanya Evermost. Dan kesemua bisnis saya itu berkaitan erat dengan dunia digital. Nah, perjalanan bisnis saya itu diawali dengan pada saat saya kuliah di semester 7. Ada teman saya yang satu ruangan dengan saya itu punya penghasilan yang besar. Padahal beliau itu satu angkatan dengan saya. Jadi itu adalah salah satu momen terbaik di hidup saya dan momen perubahan dalam hidup saya juga. Yang awalnya saya berpikir pada saat itu mau lulus kuliah itu bekerja, kemudian harapan orang tua juga saya jadi pegawai negeri sipil. Nah, tapi setelah perjalanan di kuliah itu saya berubah total, saya memilih jalan jadi entrepreneur. Banyak hal-hal yang kegagalan yang saya alami ya, mulai dari tutupnya usaha, punya banyak utang dan lain-lain. Tapi karena niat saya udah kuat di dunia bisnis, maka hal-hal tersebut itu saya lalui dengan tanpa pantang menyerah. Jadi waktu itu saya usaha pertama itu pulsa. Ya, waktu itu kan ramai banget tuh pulsa ya, bisnis pulsa. Berikutnya karena saya deket kampus, kosan, saya melihat warnet itu sangat potensial waktu itu. Jadi yang membuat saya punya banyak utang tuh sebenarnya di bisnis warnet. Karena kan bisnis warnet bagi seorang mahasiswa yang cuman bulanan saya tuh 300.000 waktu itu, ya butuh uang modal sekitar 30-40 jutaan per warnet. Waktu itu saya mendirikan sampai 3 lokasi, 3 warnet. Nah, namun pada kenyataannya itu ternyata nggak berjalan lancar. Karena emang ada perubahan zaman lah ya. Itu yang ngebuat bisnis saya punya utang besar tuh di sana sebenarnya. Beruntungnya saya waktu buka warnet itu saya banyak belajar, karena saya sebagai pebisnis punya warnet juga, tapi saya juga sebagai penjaga operator warnet. Kan biasanya kalau buka warnet tuh hampir 24 jam tuh biasanya. Ya, daripada saya gak ada kerjaan, saya banyak belajar tentang dunia internet marketing waktu itu. Karena saya di warnet itu sebenarnya meskipun warnetnya tutup, bangkrut, tapi di sanalah saya belajar banyak ilmu tentang internet marketing, dan itu jadi typing point buat hidup saya sih. Akhirnya saya memutuskan jualan produk-produk di Facebook waktu itu sih. Waktu itu saya ngambil barangnya ke pasar baru, saya jualan aksesoris. Waktu itu lagi tren aksesoris kayak burung hantu dan lain-lain lah. Kemudian saya izin buat dijualkan waktu itu. Nah, pada saat ada closing atau transfer dari konsumen, baru saya beli ke toko tersebut. Nah, berulang itu sampai akhirnya alhamdulillah bisnis saya maju lancar, utang saya juga selesai gitu. Nah, di perjalanan itulah karir saya sebagai pembicara nasional di dunia internet marketing juga naik gitu. Jadi goal terbesar saya adalah gimana caranya ekonomi ini bisa secara merata diakses sama semua orang di Indonesia. Itu salah satu mimpi saya ya. Jadi gimana caranya membantu orang punya penghasilan dengan akses digital. Kenapa? Karena berkaca dengan saya sendiri nih. Saya aja waktu itu minus bisa bangkit. Nah, apalagi teman-teman yang harusnya memulai dengan kondisi yang lebih baik dibanding saya waktu dulu ya. Jadi kalau mengingat waktu dulu itu saya itu nggak punya mentor sebenarnya. Jadi mentor itu benar-benar otodidak lah. Belajar dengan try error. Ya mungkin itu yang ngebuat sebenarnya kegagalan-kegagalan itu terjadi juga karena saya nggak ada mentor. Nah, berbeda dengan sekarang, saya nggak ingin meminimalisir bahwa teman-teman yang masuk ke dunia bisnis ini gagalnya itu bisa terminimalisir lah ya.
Jadi dengan ilmu, kemudian dengan mentoring, nah saya pengen semua orang punya akses yang sama ya. Kenapa saya sangat tertarik di dunia digital juga, karena jadi pengen semua orang itu memiliki kesetaraan informasi, jadi kesetaraan peluang juga yang akhirnya bisa meraih income ya dari dunia digital itu lebih mudah. Ya. Itu sih, jadi sekarang itu selain misi saya secara pribadi itu pengen mengedukasi banyak orang sih ya, untuk shifting ke digital supaya mempermudah ya aktivitasnya khususnya di dunia bisnis dan ekonomi. Jadi dengan kondisi pandemi seperti ini sebenarnya digitalisasi jadi lebih vital ya. Jadi sebuah senjata yang sangat diperhitungkan untuk orang justru survive di bisnis. Sekarang banyak toko-toko yang di mall juga tutup mau transformasi ke dunia digital. Jadi sebenarnya bagi dunia digital ini bukan hal yang sifatnya kritis justru. Justru ini sebuah momentum besar bagi semua orang untuk menggunakan dan mengedukasi bahwa digital ini bisa menolong pergerakan ekonomi sebenarnya. Kita lihat bagaimana sekarang siswa juga belajar online ya, kemudian teman-teman yang usahanya offline atau mengandalkan pengunjung di offline sekarang mau gak mau dipaksa emang harus transformasi ke dunia digital. Nah, tips untuk pemula jika ingin memulai bisnis nih di era yang sekarang, yaitu pertama teman-teman harus punya mentor sih sebenarnya, supaya tidak salah jalan ya, kemudian tidak melakukan kesalahan-kesalahan yang tidak perlu lah ya. Jadi yang pertama itu mentor, cari mentor yang tepat sesuai bisnis yang mau dieksekusi. Jadi kalau bisnisnya mau ke kuliner ya cari mentor yang kuliner, kalau bisnisnya mau konveksi ya cari mentor yang konveksi. Ya, jadi tipsnya cari mentor yang pertama. Yang kedua adalah pilih atau cari bisnis-bisnis yang emang banyak marketnya ya. Jangan sampai terlalu unik yang akhirnya marketnya nggak ada gitu. Ya, jadi penting buat kita itu punya bisnis yang emang jelas siapa target marketnya. Percuma produk kita menurut kita bagus tapi ternyata tidak ada yang mau beli dengan produk yang kita tawarkan. Ya. Terus yang ketiga adalah eksekusinya ya. Tanpa eksekusi yang konsisten kemudian matang dan terarah ya, apa yang dipikirkan yang diarahkan sama mentor atau misalnya yang dikonsepkan siapa target marketnya ya, tanpa eksekusi ya bakal sulit lah ya. Jadi kadang apa yang kita konsepkan itu berbeda dengan di lapangan. Nah makanya kita harus benar-benar bisa menyesuaikan keadaan di lapangan ya, kemudian beradaptasi dengan sesuai kondisi yang dieksekusi misalnya ya. Karena biasanya kendala di orang-orang yang baru mulai bisnis itu punya idealisme yang kuat ya. Kadang ya tidak realistis juga ya. Jadi terlalu ambisius tapi dengan arah yang tidak jelas sebenarnya. Buat teman-teman yang memulai bisnis ya, motivasi terkuatnya adalah teman-teman harus bisa, yang pertama adalah bahwa sebenarnya di era sekarang itu justru meskipun banyak yang bisnis yang berjatuhan, tapi sebenarnya peluangnya juga banyak ya. Banyak permintaan ya, karena pemain lamanya berjatuhan itu harus diisi. Ini jadi peluang sih. Dan sebenarnya motivasi dari jadi entrepreneur itu harus datang dari diri sendiri sih. Karena jadi entrepreneur itu kalau tidak bisa memompa semangatnya oleh diri sendiri, hanya bergantung kepada motivasi di luar, berarti sebenarnya teman-teman bukan jadi entrepreneur ya. Karena sebenarnya jujur aja entrepreneur itu bukan untuk setiap orang lah ya. Harus yang punya ya daya tahan yang sangat kuat, kemudian mampu memotivasi diri sendiri. Ya kalau bicara omset mungkin udah puluhan M ya, bicara omset nih sekarang ya. Tapi kalau bicara income pribadi ya teman-teman bisa kalkulate lah kalau udah segitu income pribadi saya berapa. Jadi buat teman-teman nih yang sekarang merasa kebingungan harus memulai dari mana, nah sebenarnya saya punya usaha juga konsultan ya seputar digital marketing, ya, digital branding, dan digital activity lah. Pokoknya yang berbau digital kita bisa bantu teman-teman ya, entah itu mendampingi atau mengajarkan lah apa sih yang harus dipersiapkan untuk memulai masuk ke bisnis digital sebenarnya. Nah yang kedua, buat teman-teman yang udah punya produk nih, saya juga punya bisnis satu lagi, namanya Evermost ya. Jadi Evermost ini adalah platform. Sekarang kita udah di atas 100.000 reseller
ya. Jadi yang teman-teman yang punya produk itu bisa masukin ke platform kami. Artinya teman-teman punya akses ke ratusan ribu reseller untuk produknya dibantu dijualkan, ya. Kemudian jadi jalan rezeki juga buat teman-teman reseller punya penghasilan, gitu ya. Atau misalnya buat teman-teman yang bingung ya mau jualan produk apa, ya jadi resellernya Evermost, gitu ya. Jadi di sana kami memberikan akses ke berbagai brand produk ya untuk dijualkan ya. Jadi teman-teman sebagai reseller posisinya. Buat teman-teman yang sekarang mungkin membutuhkan banyak cerita atau banyak inspirasi, ikuti channel Cerita Bisnis ini ya, karena di dalamnya banyak cerita yang otentik ya, original dan sangat menginspire ya buat teman-teman memulai bisnis atau scale up bisnis ya. Karena dibanding teman-teman harus melakukan kegagalan sendiri, lebih baik teman-teman bisa belajar dari kegagalan dan kesuksesan orang lain. Dan itu hanya ada di channel Cerita Bisnis. Saya Ilham Taufik, saya adalah praktisi bisnis digital dan co-founder Evermost. Buat teman-teman, saksikan terus video-video menarik yang ditayangkan di channel Cerita Bisnis. Cerita Bisnis, inspirasi pengusaha Indonesia.